Allahu Akbar, Wasyair maskuran wa dzamban maghfuran. Orang yang haji mabrur itu punya kelipat gandaan kebaikan. Dan alhamdulillah kita ingin yang kami banggakan sebelum lampu masjid. Insyaallah ini nanti akan ada di bawah lampu Masjidil Haram, Masya Allah. Di bawahnya lampu Masjid Nabawi, Masya Allah. Nah, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wala Bapak RW, Pak Haji, beserta jajaran eksekutifnya, kemudian yang terhormat Ketua maupun jajaran pengurus. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik innal hamda
hamda wa ni'matana wal mulka la syarika lah. Alhamdulillah. Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Seluruh rangkaian acara kita sudah selesaikan. Syukran jazakumullahu khairan katsiran kepada seluruh jamaah Masjid Baitul Izzah. Semoga Allah berikan keberkahan buat kita semuanya. Jangan dulu pulang, dipersilahkan untuk mengambil hidangan yang sudah disediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassabru ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-hujjaj wal ummat wafdullah. In sa'alu u'tu wa in da'au ujibu wa in anfaku ukhlifa alaihim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyakidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap pengurus Masjid Jami Baitul Izzah yang saya hormati, para hujjaj, para ustadz,
yang saya hormati, bil khusus Ustadz Budi, Ustadz Dani, dan Ustadz yang lain. Mohon maaf nggak kesebut karena nggak kenal semua namanya saya. Yang biasa kelihatan ini, mohon maaf. Yang saya hormati Bapak RW, Bapak RT yang saya hormati, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para jamaah, Bapak Ibu yang saya muliakan. Dan tak lupa calon tamu Allah Subhanahu wa ta'ala yang saya hormati, yang saya muliakan. Kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan nikmatnya, alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa hadir di tempat yang mulia ini guna mengikuti taklim dan sekaligus acara walimatus safar. Mudah-mudahan kumpulnya kita semua di tempat ini menjadi sebab turun rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah curahkan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita semua dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang. Para jamaah yang saya hormati, sebelumnya kita doakan khusus buat calon-calon tamu Allah, para jamaah dari blok Arafah yang akan melaksanakan ibadah haji. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, sehingga bisa melaksanakan ibadah haji dengan sebaik-baiknya, dimudahkan semua urusannya, disampaikan semua hajatnya, dan mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang saya hormati, semua orang yang akan melaksanakan haji pasti berharap ingin hajinya menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, haji yang tidak ada balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma bagaimana agar haji yang kita laksanakan menjadi haji yang mabrur? Jawabannya pertama, haji kita laksanakan sesuai dengan ilmunya. Karenanya ketika orang akan melaksanakan ibadah haji atau umroh, pasti ada bimbingannya dulu, ada manasiknya dulu. Tujuannya agar ibadah kepada Allah itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bayangkan ketika orang melaksanakan haji umroh, sebelumnya tidak ada bimbingannya, begitu datang ke sana pasti bingung. Betul kayak kira-kira. Nyampe sana bingung, orang pada muter ngapain itu? Ya, muterin Ka'bah itu ngapain? Kalau sudah dibimbing, diajarkan, pasti dia tahu, oh ini tawaf. Kemudian begitu datang ke sana karena nggak tahu ilmunya, ada orang jalan dari sini ke sana, udah sampai sana balik lagi, ya udah sampai sini balik lagi ke sana, balik lagi, ya pasti dia bingung itu ngapain. Kalau misalnya nggak dibimbing dulu, tidak ada belajar manasik dulu, pasti dia bingung, pasti nggak bisa melaksanakannya. Makanya bekal, di antara bekal yang harus disiapkan adalah ilmu pengetahuan. Kita sering dengar ada bahasa, semua amal yang kita lakukan, semua ibadah yang kita kerjakan pasti nggak ada apa-apanya, ditolak oleh Allah, tidak diterima oleh Allah kecuali dengan ilmunya. Jadi berarti kita sholat tidak dengan ilmunya nggak diterima.
Kita puasa enggak dengan ilmunya tidak diterima. Termasuk kita melaksanakan ibadah haji dan umroh itu pasti tidak akan diterima kecuali dilakukannya dengan ilmu pengetahuan. Saya yakin semuanya tadi yang akan melaksanakan ibadah haji ya sudah melaksanakan bimbingan belajar manasik hajinya, baik secara teori maupun secara praktek, ataupun sekarang masih dalam melaksanakan manasiknya. Seperti cerita Pak Uhen, katanya masih belum selesai katanya manasiknya. Ya, jadi menurut saya bahwa ini sangat penting, menjadikan haji kita menjadi haji yang baik, haji yang mabrur, haji yang diterima. Pertama adalah bekal ilmu pengetahuan, selain bekal duit buat beli oleh-oleh. Kan ada orang berangkat haji baru sampai hotel, umroh pertama juga belum jadi, baru niat doang. Ya Allah, begitu masuk hotel ada toko, udah tuh dia begini dulu cari. Ada yang langsung mesen, saya kira yang dipesan apa? Permadani. Yang dipesan, yang dibeli permadani, amparan. Belinya nggak tanggung-tanggung, belasan permadani dia pesan. Temennya tanya, di Indonesia juga banyak, lain ini makan di Arab. Harus asli katanya, oleh-olehnya harus asli dari sana. Itu dibeli itu. Saya tanya, itu gimana bawanya ntar? Paketin dulu anak. Masya Allah, itu orang Indonesia beli oleh-olehnya pinter, diutamakan itu oleh-oleh itu. Ya, ibadahnya belum dipikirin tuh. Ya, jangan begitulah kita. Nanti kalau udah beres barangkali mau beli oleh-oleh. Ya. Orang berangkat haji mah saya ceritain ke Pak Uhen, dipikirin beli oleh-olehnya, saudaranya dihitungin. Pihak laki-laki saudara ada berapa, pihak perempuan berapa, anak-anaknya kalau banyak, cucunya. Kalau di sini seblok Arafah beliin oleh-oleh itu semua. Berarti bekal duitnya banyak ya kalau orang berangkat haji. Para jamaah Bapak Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan ilmu dalam melaksanakan ibadah haji itu ada beda sedikit dengan ibadah lain. Misalnya antara rukun dengan wajib itu dalam ibadah lain sama. Kita dalam sholat, dalam puasa kalau disebut rukun yaitu yang wajib. Rukun wajib itu juga. Di dalam sholat ada rukun sholat, wajib sholat, itu juga. Nggak ada bedanya kalau dalam ibadah yang lain. Tapi dalam melaksanakan ibadah haji antara rukun dengan wajib berbeda. Nah, kita berarti orang yang mau berangkat haji harus bisa tuh membedakan antara rukun dengan wajib. Antara rukun dengan wajib sama-sama mesti dilakukan. Sama-sama mesti dilakukan. Cuma bedanya kalau rukun tidak dilaksanakan itu hajinya tidak sah dan tidak bisa diganti dengan apa-apa. Nggak sah aja pokoknya udah. Itu rukun. Tapi kalau wajib, sesuatu mesti dilakukan saat kita melaksanakan haji, tetapi apabila tidak dilaksanakan itu hajinya masih sah dengan cara bayar dam. Itu bedanya tuh. Berarti kalau gitu tinggian mana tuh antara rukun dengan wajib? Berarti tinggian rukun ya. Rukun wajib. Saya berikan contoh. Kalau rukun contohnya wukuf di Padang Arafah. Wukuf di Padang Arafah itu rukun haji. Kalau tidak dilaksanakan itu rukun haji yang namanya wukuf, udah nggak sah. Dan nggak bisa diganti apa-apa. Dia mesti qadha nanti. Kapan gantinya? Qadhanya kapan?
tahun besok siapa yang mau berangkatin lagi ya daftar lagi, berangkatnya 20 tahunnya akan datang lagi, mati. Makanya itu siapkan ilmunya ya, karena menurut saya betapa sulitnya orang akan melaksanakan ibadah haji, sampai-sampai orang yang umroh mas sudah berkali-kali, haji mas susah-susah juga ya kan, banyak yang udah umroh bolak-balik tapi hajinya belum. Tetap saja itu haji masih wajib saja, walaupun umrohnya 10 balik tetap masih wajib haji, karena haji dengan umroh jelas nggak sama ya, jelas nggak sama. Jadi salah orang yang berpikiran begini, lah daripada haji lama mendingan umroh aja, kan antara haji dengan umroh ke Mekah-Mekah juga kan begitu. Kalau logika yang nggak berpikir secara hukum ya, sebenarnya ucapan itu nggak begitu salah, tapi dalam hukum tetap salah ya. Jadi jangan mengatakan cukup umroh tanpa haji begitu, itu jangan kayak gitu. Tetap saja orang kalau mau umroh, umroh duluan nggak apa-apa, sambil nunggu melaksanakan ibadah haji kalau duitnya banyak ya. Nah kembali lagi, jadi ketika wukuf di Padang Arafah ini tidak dilakukan, haji udah nggak sah saja. Bisa diganti dengan apa? Nggak bisa, udah nggak bisa apa-apa. Makanya orang mau kalau berangkat haji, mau dia gelombang pertama yang ke Madinah dulu maupun gelombang kedua yang langsung ke Mekah di Jeddah turunnya, itu tetap yang namanya wukuf di Padang Arafah mesti dilakukan di waktu yang sama tanggal 9. Mau dia ke Madinah dulu, mau dia langsung ke Mekah, pokoknya wukuf di Padang Arafah tanggal 9 ya. Kalau itu tidak dilakukan tidak sah. Makanya semua tanggal 9 mesti ada yang namanya di Padang Arafah, mesti ada itu. Dan tidak ada wukuf di selain tanggal 9. Lah saya mau wukufnya besok aja tanggal 10, ya nggak bisa. Wukufnya tanggal 11 nggak bisa, mesti tanggal 9. Makanya mau dia berangkatnya ke Madinah dulu ataupun langsung ke Mekah, yang jelas tanggal 9 mas semuanya mesti ada di Padang Arafah. Bahkan yang sehat dan yang sakit mesti datang. Ada bahasa orang kalaupun lagi dirawat tuh kan bisa saja ya, orang lagi melaksanakan ibadah haji, begitu wukuf sakit, dirawat di rumah sakit, itu nanti dibawa ke Padang Arafah dengan mobil. Yang penting mah dia datang aja tuh ke Arafah dengan waktu yang walaupun tidak lama, balik lagi sudah ke rumah sakit, lanjutin dirawatnya, kan begitu. Itu harus begitu, nggak begitu nggak jadi hajinya ya. Karena itu rukun haji, maka semuanya mesti datang untuk melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Ada cerita orang berangkat haji, begitu wukuf hilang, nggak ada yang nemuin itu, dicari nggak ada yang dapat. Ini orang mau wukuf hilang, sedangkan wukuf rukun haji kan nggak bisa diganti. Begitu orang-orang teman-temannya mau berangkat pulang ke Indonesia, kan udahan hajinya, berarti dia baru ada. Masya Allah, pertanyaannya itu orang dari mana? Dari mana itu orang? Itu berarti hajinya tidak sah karena dia tidak wukuf di Padang Arafah. Itu contoh rukun haji. Kemudian ada yang namanya wajib haji. Kalau wajib haji mah di bawah rukun, mesti dilakukan, tapi kalau tidak terlaksana, tidak dilakukan, haji masih sah dengan cara bayar dam. Apa contoh wajib haji? Contohnya mabit di Muzdalifah misalnya. Orang kalau habis wukuf di Padang Arafah beres nih, itu biasanya selesainya maghrib, kemudian sholat maghrib dan isya, diberangkatkin kita tuh, berangkat naik mobil berebut ya, sampai ke Muzdalifah. Di Muzdalifah kita ditaruh di lapangan luas, semua orang bisa lihat yang lain. Masya Allah, orang kayak gitu banyak ya banget
Ya banyak banget itu orang kelihatan semua masalahnya. Beda waktu wukuf mah ada yang di dalam tenda nggak kelihatan. Ini mah nggak ada tendanya, terbuka semua orang lihat. Itu kita bayangkan begini, Masya Allah, ini cuma sebagian kecil umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana nanti kalau kita kumpul di padang mahsyar? Ya, kita bayangkannya begitu. Bagaimana nanti kalau kita kumpul di padang mahsyar? Kalau di padang mahsyar bukan cuma umat Nabi kita, tapi umat dari Nabi Allah Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, semua kumpul di tempat yang sama yang namanya padang mahsyar, yang dalam riwayat matahari dekat dengan kepala, semua manusia dalam keadaan tidak berpakaian. Masya Allah, kayak apa rasanya? Pasti tidak enak. Cuma orang-orang tertentu saja mungkin yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dapat perlindungan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu kita di Muzdalifah, orang haji itu ada yang disebut dengan Armuna, Arafah, Muzdalifah, Mina. Bikin haji kan cuma begitu lah tuh, ya. Cuma waktunya lumayan, sekitar semingguan lah begitu, kurang lebih, dan lumayan cukup siap tenaganya, siap ngantuknya, ya. Begitu di Muzdalifah itu mesti nginep bahasa Arabnya mabit, mabiz bi Muzdalifata. Kalau dalam kitab fikih begitu, al-mabit bi Muzdalifata, yaitu mabit bermalam di Muzdalifah. Yang dimaksud dengan mabit di Muzdalifah, orang yang sedang melaksanakan haji mesti ada di situ sampai jam 12. Di atas jam 12 baru silahkan pergi. Jadi kalau kita dari Arafah berangkat sampai Muzdalifah, misalnya sampainya jam 9 atau jam setengah 10, kita harus tunggu di situ sampai jam 12. Ngapain kira di situ? Ya, atau di situ itu bagian daripada tempat ijabah. Muzdalifah itu bagian daripada tempat ijabah. Artinya tempat ijabah. Di tempat itu kalau kita berdoa, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya siapin doanya, takut kehabisan doanya. Di bawah catatan pakai HP biasanya. Ya. Nah di situ baca doa, dia sholat, dia berzikir kepada Allah, dia baca Al-Quran, silahkan saja. Ada yang ngobrol aja banyak. Yang ngobrol aja ngerokok ya biasa itu mah. Ya, kemudian yang cari-cari batu juga ada, padahal batu juga udah disiapin. Kalau dulu memang cari, kalau waktu zaman saya juga itu sudah disiapkan, kita udah bawa batu. Tapi ada orang yang batu yang dikasih nggak dipakai, dia tetap nyari aja di situ. Nggak percaya barangkali. Ya padahal mah cari batu-batu juga. Nah ini bermalam di Muzdalifah wajib haji, bukan rukun haji. Kalau misalnya ada orang yang nggak mabit di Muzdalifah, haji tetap sah masih, cuma bayar dam. Itu terjadi di saat saya berangkat haji itu. Begitu di Muzdalifah itu pada kesel di situ. Ya pada kesel. Begitu sebelum jam 12 kira-kira 15 menit lagi, mobil yang bakal bawa kita ke Mina itu udah pada datang. Begitu udah pada datang, saking pengen cepet-cepetnya pergi, itu pada naik ke bis. Padahal belum jam 12. Akhirnya penuh berangkat. Berarti mabit nggak tuh? Nggak mabit di Muzdalifah, maka itu dia mesti bayar dam, karena dia meninggalkan wajib haji. Ya, itu masih sehajinya, tapi dia wajib bayar dam, menyembelih kambing. Masya Allah. Makanya hati-hatilah, maksudnya ikuti aturannya sesuai dengan kita belajar pada waktu belajar manasik. Nah itu sekedar perbedaan antara rukun dengan wajib. Saya kira yang belajar sudah ingat semua rukunnya berapa,
kemudian wajibnya berapa, dan sunnahnya apa-apa. Jadi itu tolong diperhatikan, kalau ada catatannya dibuka-buka lagi biar paham nanti prakteknya di sana. Para jamaah Bapak Ibu yang saya hormati, cara melaksanakan ibadah haji itu ada 3 macam. Ada yang namanya haji ifrad, ada haji tamattu, dan ada haji qiran. Haji ifrad, haji tamattu, dan haji qiran. Kalau haji ifrad adalah melaksanakan ibadah haji, yaitu dia melaksanakan haji dulu baru umroh. Yang didahulukan hajinya baru umroh. Dia datang ke sana nggak bikin umroh dulu dia, ya. Kalaupun dia datang kemudian dia ke Masjidil Haram dia tawaf, itu bukan tawaf umroh, berarti itu tawaf namanya tawaf kudum, tawaf selamat datang, ya. Kalau haji ifrad ada namanya tawaf kudum, tawaf selamat datang. Kalau nanti seperti Pak Uhen dan yang lainnya tadi melaksanakan hajinya namanya haji tamattu, itu nggak bakal melaksanakan yang disebut dengan tawaf kudum, nggak ketemu nanti, ya nggak ada. Adanya tawaf kudum kalau orang itu melaksanakan hajinya haji ifrad. Jadi kalau haji ifrad mendahulukan haji baru bikin umroh. Kalau haji tamattu sebaliknya, berarti umroh dulu, terkadang umroh berulang-ulang dia lakukan, baru dia melaksanakan ibadah haji. Itu namanya haji tamattu. Kemudian ada satu lagi haji qiran. Haji qiran mah satu pekerjaan diniatkan 2. Jadi dia langsung niat haji dan umroh bareng, ya, haji dan umroh bareng. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang datangnya paling belakangan, pulangnya paling duluan. Mungkin orang penting kali ya, orang penting. Tapi umumnya orang Indonesia itu melaksanakan hajinya haji tamattu. Orang uang apa bayar damnya juga dimintain. Bayar dam haji tamattunya sudah dimintain, udah diomongin kan Pak Uhan ya. Tuh, berarti mesti tamattu. Memang melaksanakan haji dengan cara haji ifrad jarang dilakukan, memang terasa berat melakukannya karena memakai pakaian ihramnya cukup lama, apalagi datangnya ke sana tampil, maka pakai pakaian ihramnya lama. Itu yang nggak kuatnya. Kalau haji tamattu mah haji senang lah, ya, senang. Tamattu itu maknanya senang. Tamattu itu maknanya senang. Misalnya gini, kita hajinya haji tamattu, berangkat nih kita. Begitu berangkat, misalnya kalau yang pertama, gelombang pertama ke Madinah. Di Madinah tuh kita nggak ngapa-ngapain. Di Madinah mah paling bolak-balik ke masjid aja, ke Masjid Nabawi untuk melakukan sholat yang disebut sholat arba'in, 40 waktu sholat 5 waktu. Di sana mah sholat berebut Pak. Di sana mah sholat berebut. Kalau mau berangkat orang di jalan banyak banget. Nanti udah pulang lagi dari sana juga banyak banget. Rame banget. Ya, lambat dikit udah nggak bakal masuk ke dalam masjid. Kita adanya paling di halaman. Nah, kalau misalnya kita hajinya diberangkatkannya kita ke Madinah dulu karena gelombang pertama, 8 hari kita di sana dijatahin untuk melakukan sholat sempat 40 waktu. Kalau misalnya ada beberapa kali sholat nggak ke masjid, berarti nggak arba'in, berarti nantinya pasti kurang. Karena memang disediakannya 8 hari, berarti 5 kali 8 40, udah 40 waktu tuh arba'in. Setelah itu beres di Madinah, jatahnya segitu, kita diberangkatkan ke Mekah. Ya, diberangkatkan ke Mekah. Nah, sebelum kita diberangkatkan ke Mekah, kita mampir dulu di satu tempat namanya Bir Ali. Bi'ru Ali. Bi'ru Ali. Makna Bi'ru Ali mah sumurnya Ali. Bir Ali disebutnya. Lebih dikenalnya sekarang Bir Ali. Asalnya mah bahasa Arabnya Bi'ru Ali.
yaitu Sumur Ali. Di tempat itulah kita mulai niat. Yang disebut itu namanya mikot makani, batas tempat kita niat. Nah, kalau orang hajinya haji tamatu berarti di situ dia niatnya niat apa? Niat umroh, karena dia mau melaksanakannya umroh dulu baru haji. Berarti dia niatnya niat umroh. Nah, itu di Bir Ali berarti di situ misalnya kalau sempat mandi, wudu, sholat dan sebagainya, udah siap berpakaian ihram, sholatnya sholat ihram dulu, kemudian siap dan niatnya niat umroh. Nawaitul umrota wa ahramtu biha. Saya niat umroh dan berihram dengannya karena Allah. Nah, itu dari situ tuh. Nah, kemudian dari Bir Ali kita berangkat kan, naik mobil bus, berangkat kita ke Mekah. Mulai kita baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Kalau baca ini langsung sedih ya, kalau baca ini tuh biasanya langsung sedih itu. Nah, berangkat ke Mekah, berapa lama naik mobilnya? Itu kira-kira kurang lebih 6 jaman, karena jaraknya sekitar 500 kilo, kurang lebih 500 kilo. Dari Tangerang kemana kira-kira? Ya, 500 kilo. Itu sekitar 6 jaman. Katanya sekarang mah ada kereta api cepat, Mekah Madinah cuma 1,5 jam. Bu, kencangnya kayak apa itu? Hampir nyaingin pesawat itu. Nah, tapi mungkin gak dipakai kita kali. Iya. Bukan dipakai kita kali. Dipakai? Oh iya. Nanti berarti semua haji bakal pakai itu? Apa tertentu ya? Yang mau aja. Oh iya. Mungkin bayarnya mahalan kali. Ya. Nah, begitu sampai ke Mekah, otomatis kita ditempatkan dulu di hotel dulu kan. Kita bakalnya nanti di Mekah itu, kalau hajinya haji reguler, itu di Mekah sekitar sebulan lah begitu. Ya, sekitar sebulan atau sebulan lebih dikit. Nah, begitu sampai di hotel, kita lanjutin tuh umroh kita. Kita tadi udah niat umroh di sana tuh, di Madinah tuh. Ya, niat umroh. Udah niat umroh. Begitu sampai ke Mekah, kita lanjutin tuh, karena umrohnya belum beres. Kita datang ke Masjidil Haram, tawaf. Itu namanya tawaf apa? Tawaf umroh. Kemudian sa'i, namanya sa'i umroh. Habis sa'i, gunting rambut, beres umroh, udah begitu doang. Disangka si umroh kayak gimana? Umroh tuh begitu, ya. Di Madinah niatnya, kemudian begitu sampai Mekah, tawaf umroh, sa'i umroh, gunting rambut, beres umroh sekali. Itu umroh pertama udah. Setelah itu udah kita pakaian biasa lagi. Berarti sebentaran doang kita pakai pakaian umroh, nggak seperti haji ifrad tadi. Coba kalau haji ifrad, bayangkan begitu kita di Madinah 8 hari itu, kemudian kita niat nih, niatnya bukan niat umroh, dia berarti niat apa? Niat haji. Niat haji dia, berarti di Bir Ali yang lain niat umroh, dia niat haji. Berarti udah pakai pakaian ihram. Laki-laki mah cuma pakai dua helai kain, yang satu diselendangin, yang satu dilipetin di sini. Nggak pakai pakaian berjahit, nggak pakai sempak-sempak acan. Ya Pak, nggak biasa mah nggak bakal betah tuh. Betah-betahin aja, nggak semuanya begitu. Ya. Udah tuh dari situ
Dari situ kita cuma pakai pakaian kayak gitu tuh. Dari Madinah udah berangkat kita ke Mekah. Begitu sampai Mekah, sampai hotel, kita siap-siap lagi berangkat ke Masjidil Haram. Dia tawaf dah tuh di Ka'bah tuh yang tadi niat haji. Nah itu namanya tawaf kudum, tawaf selamat datang. Boleh dilanjutin ke sa'inya menjadi sa'i haji, boleh tidak. Nah akhirnya udah tuh dia terus aja pakai pakaian ihram. Sampai kapan? Kalau dia berangkatnya nyampe sana itu sampai pertengahan bulan di sana, misalnya sampai pertengahan bulan Zulqa'dah, misalnya setengah bulan lagi ke bulan haji, berarti dia setengah bulan harus pakai begitu aja. Karena kalau bikin haji mah mulainya tanggal berapa? Tanggal 8, tanggal 9 baru bikin haji. Kalau dia pertengahan bulan Zulqa'dah udah di sana pakai pakaian ihram aja tuh terus dia. Masya Allah, luar biasa mungkin. Ya, jadi nanti dia tunggu sampai melaksanakan ibadah haji, yang haji mah harus dimulainya tanggal 8. Maksudnya tanggal 8 diberangkatinnya. Dari hotel diberangkatin tanggal 8, tanggal 9 nginep dia di situ, tanggal 9 di Arafah mulai wukuf. Terus dah terus bikin haji sampai tanggal 11, 12 dan 13 yang disebut tengah hari tasyrik. Begitu beres dari Mina balik lagi ke Mekah, tawaf ifadah, sa'i beres, baru dia buka pakaian biasa. Berapa lama tuh coba tuh? Ya, makanya pantas orang yang haji ifrad mah jarang. Waktu saya berangkat itu ada yang haji ifrad seorang, asal ketemu masih pakaian begitu, asal ketemu pakaian begitu. Kalau kita mau udah ganti lagi tamatu. Ya, cuma kalau haji ifrad mah enggak bayar dam, kalau haji tamatu bayar dam, menyembelih kambing. Apalagi haji kiron, tamatu saja bayar dam, apalagi haji kiron. Haji ifrad mah tidak. Ada orang Indonesia balik, begitu ditanya ente haji apa? Saya mah Haji Muhammad, saya mah. Saya Haji Muhammad gitu ya. Dia nggak ngerti, bukan saya nggak, manasiknya belum bener belajar. Para jamaah Bapak Ibu yang saya hormati. Kemudian kalau haji mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ada definisinya. Haji mabrur itu adalah alladzi la yartakibu sahibuhu fihi maksiatan. Haji mabrur adalah haji di mana pada saat dia melaksanakan hajinya dia tidak melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya berarti benar-benar jaga tuh dirinya ya. Pada saat melaksanakan ibadah haji jangan sampai dia melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Faman farada fihinnal hajja, ketika orang sudah siap melaksanakan ibadah haji itu, maka pada pelaksanaannya awas jangan melakukan perbuatan ropas. Apa ropas itu? Ropas itu banyak tafsirannya. Ropas itu secara umum makna ropas itu berhubungan suami istri. Waktu melaksanakan ibadah haji jangan sampai melakukan perbuatan ropas. Ropas itu berhubungan suami istri. Emang orang kalau haji nyampur itu, laki perempuan kamarnya misah. Kamar barokah mah udahan ya nanti. Iya. Jadi jangan melakukan perbuatan ropas. Ya, itu dijaga selama melaksanakan ibadah haji. Kalau hajinya udahan mah silahkan. Kata bapak tadi nyariin kamar barokah. Kamar barokah. Kalau teman saya mah gantian. Katanya udah yang lain pada kesono ke Masjidil Haram, gua aja sama istri di rumah di kamar saja. Tapi saya nggak ikut.
Saya emang nggak, cuman dibanyol-banyolin doang. Fala rafasa wala pusuk. Dan kemudian yang kedua, jangan melakukan perbuatan pusuk, perbuatan dosa, perbuatan maksiat kepada Allah yang lain selain daripada perbuatan berhubungan suami istri. Dan kemudian wala jidala, dan jangan melakukan bantah-bantahan, berdebat, ribut, berantem. Itu memang di sana punya potensi begitu. Di sana itu banyak orang, kadang-kadang sama temen aja berantem, apalagi sama temen yang sama rombongan lain. Ada juga yang berantem, suami dengan istrinya berantem. Mungkin di Indonesia tukang berantem. Ya, jadi berarti ini sebagai peringatan saja. Jadi waktu melaksanakan ibadah haji, awas, jangan melakukan rafas, jangan melakukan perbuatan busuk, dan jangan melakukan perbuatan jidal, agar haji kita menjadi haji yang mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir saya sampaikan, ada tanda orang yang begitu balik dia hajinya mabrur apa mabur. Ya, begitu dia balik hajinya kembali ke Indonesia, apakah dia hajinya haji mabrur, apakah dia hajinya haji goer mabrur, haji mabur lah begitu. Apa tandanya? Ayyakunal haj ahsana halan min qablu. Tandanya bahwa orang itu dia keadaannya akan lebih baik daripada sebelum hajinya. Kalau misalnya haji itu begitu kembali ke tanah air, dia akan lebih baik daripada sebelum hajinya, itu namanya tandanya hajinya mabrur. Kan kita waktu haji sholat nggak ketinggalan, ya begitu kembali ke Indonesia itu dipertahankan. Orang berangkat Jumatan aja di sana kalau jam 9 Pak berangkat itu udah nggak kebagian, bahkan dipager. Ya, jam 9, coba di sini jam 9 merebut gak belum datang. Ya, jadi kalau misalnya waktu belum hajinya males ke masjid, begitu balik haji mah rajin ke masjid. Sebelum haji mah malas ngikutin duduk majelis taklim, begitu sudah balik haji mah rajin. Waktu sebelum haji mah pelit, begitu kembali dari haji barahan, itu namanya kondisinya lebih baik dari sebelum haji. Itu tandanya haji mabrur. Mudah-mudahan saya doakan semua yang akan melaksanakan ibadah haji dijadikan haji yang mabrur. Allahumma ij'al hajjahum hajjam mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian, dan kita tutup dengan berdoa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hassil maqasidana waqdi jami'a hajatina wa balligh muradana bil khair. Allahumma sallimna wa sallim ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana min afatid dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al hajjahum hajjam mabrura wa sa'yam mashkura wa dhanban maghfura
wa tijaratan lan tabur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.